Cerita berlanjut ketika Tianjun pertama membawa Guyao dan menghilang. Xiaoyan pindah setelah melihat lalu lintas manusia yang memisahkan. Dia sekali lagi muncul di alun-alun pada saat ini. Ekspresi Yellow, Sailin dan yang lainnya jauh lebih baik. Kemungkinan karena pil obat. Guru, Sailin, apakah kalian baik-baik saja? Xiaoyan dengan cepat melangkah maju dan bertanya. Yellow pun hanya melambaikan tangannya dan tersenyum. Aku baik-baik saja. Matanya saat ini senang saat mereka menyambut Xiaoyan. Senyum yang tidak bisa disembunyikan ada di wajahnya. Saat ini kamu akhirnya telah melampaui gurumu. Yellow dengan lembut menghela napas secara emosional. Ketika dia pertama kali bertemu dengan Xiaoyan, Xiaoyan hanyalah sampah dari klan yang dipermalukan. Selama bertahun-tahun ini, pemuda itu bergantung pada ketekunan yang mengejutkan untuk perlahan-lahan sampai pada titik ini. Hanya pemuda itu yang sadar akan tekanan dan kepahitan yang dialami sepanjang jalan. Waktu telah berlalu, dan elang yang lembut itu akhirnya melambung ke langit. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya melangkah ke puncak benua Doji. Pada saat ini Yellow mengangkat kelapanya dan bertanya. Orang yang telah campur tangan sebelumnya adalah dosen Aula Jiwa. Xiaoyan hanya mengangguk dan menjawab. Itu benar, dia sangat kuat, tapi dia sepertinya khawatir tentang sesuatu dan tidak berani muncul. Yellow hanya menghela napas penuh keraguan. Jika dosen Clan Hun menyerang lebih awal, Xiaoyan akan berakhir dalam pertarungan sengit. Tetapi yang mengejutkan adalah dosen Clan Hun hanya dengan keras kepala menyelamatkan Guyao. Dia telah menolak untuk mengungkapkan dirinya, terlepas dari bagaimana Xiaoyan memprovokasi dia. Kemungkinan orang itu dikekang oleh sesuatu. Yellow hanya bisa mengatakan ini setelah memikirkannya. Xiaoyan saat ini sedikit mengangguk, tetapi dia tidak tetap terjerat oleh topik ini. Dia dengan lembut berkata, "Guru, mari kita kembali ke aula terlebih dahulu. Setelah itu tolong beritahu aku tentang apa yang terjadi selama bertahun-tahun ini." Yo-chan mengangguk. Setelah itu kelompok Yo-chan dengan cepat bergegas ke aula utama dari pavilion bintang jatuh. Yo-chan, Xiaoyan dan sisanya duduk di sekitar aula utama besar. Setelah itu Xiaoyan diam-diam mendengarkan Xiaoxian dan sisanya menjelaskan apa yang telah terjadi selama 2 tahun ini. Aliansi Sungai Mendalam ya. Rasa dingin melintas di wajah Xiaoyan setelah ia mendengarkan bahwa Aliansi Sungai Mendalam telah dibentuk oleh Sekte Langit Mendalam dan juga beberapa faksi lainnya. Hari ini, Iblis Tua Tianming telah dibunuh oleh tanganmu. Selain itu, sejumlah besar ahli Aliansi Sungai Mendalam meninggal di sini. Jadi mereka tidak akan menjadi ancaman di masa depan. Tetapi kita akan tampak terlalu lemah jika kita tidak membalas dendam. Oleh karena itu aku pribadi akan memimpin orang-orang ini untuk menghancurkan mereka begitu kekacauan di alam bintang telah dibersihkan. Tak satu pun faksi yang bergabung dengan Aliansi Sungai Mendalam akan dibebaskan. Saat ini kilau dingin melintas di mata Yo-chan. Jika Xiaoyan tidak keluar dari retreatnya tepat waktu, pavilion bintang jatuh akan dihancurkan oleh Aliansi Sungai Mendalam. Xiaoyan sedikit mengangguk. Jarinya mengetuk meja dengan lembut. Sesaat kemudian, dia perlahan berkata, Aliansi Sungai Mendalam sudah merupakan ancaman yang tidak penting. Namun, dengan kekuatan pavilion bintang jatuh kita masih tidak dapat melawan Aula Jiwa. Sepertinya kita perlu mengambil petunjuk dari Sekte Langit yang mendalam dan membentuk aliansi yang benar-benar besar. Yellow dan yang lainnya terkejut setelah mendengarkan kata-kata ini. Mereka merenungkan gagasan itu. Lupakan tentang Clan Hun, hanya kekuatan Aula Jiwa saja lebih kuat dari pavilion bintang jatuh kami. Pavilion bintang jatuh kita benar-benar bertentangan dengan mereka. Tidak mungkin untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan mereka. Xiaoyan mengangguk saat dia menjelaskan dengan lembut. Dengan hanya kekuatan dari pavilion bintang jatuh kita memiliki peluang sangat tinggi untuk dikalahkan ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, kita harus mencari sekutu jika kita ingin melawan Aula Jiwa. Aula Jiwa terlalu kuat, siapa lagi selain kita yang akan menentang mereka? Xiaoyan hanya tersenyum dan menjawab, justru karena Aula Jiwa terlalu kuat, sehingga kita memiliki kesempatan. Orang-orang itu telah melakukan banyak hal yang membuat orang lain marah untuk mengumpulkan jiwa. Contohnya saja adalah Pil Tower. Mereka membenci Aula Jiwa sampai ke tulang mereka. Jika mereka tidak takut dengan kekuatan Aula Jiwa, mereka pasti akan mengumpulkan orang untuk melawannya. Aula Jiwa senang mengumpulkan jiwa-jiwa yang kuat. Mereka yang memiliki jiwa yang kuat kebanyakan adalah alkemis. Sejumlah alkemis yang tidak diketahui telah diserang Aula Jiwa selama bertahun-tahun ini. Pil Tower menyadari serangan ini, tetapi mereka hanya harus menanggungnya. Kekuatan Hall of Soul memang cukup kuat. Namun 3 kepala raksasa dari Pil Tower hanya di puncak kelas Dozun kan? Kekuatan semacam ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Aula Jiwa. Saat ini Xiaoxian berbicara dengan sedikit ragu. Ini hanya kekuatan luar dari Pil Tower. Jika hanya memiliki kekuatan kecil ini, bagaimana bisa menara pil jadi alasan suci di hati banyak alkemis? Dan bagaimana bisa berdiri sama dengan Aula Jiwa?
Dia secara alami membuat pemahaman mendalam tentang pil tower. Selain itu, sementara Xiaoyan menghabiskan 2 tahun retreatnya, orang tua itu Xuan Kongzi akhirnya maju ke kelas Banseng. Meskipun dia hanya level awal Banseng, kekuatannya telah meningkat. Xiaoyan sedikit terkejut setelah mendengarkan berita ini. Aku sepertinya telah mendengar ketua Xuan Kongzi menyebutkan bahwa 3 kepala besar dari Pil Tower pernah saling memukul dengan kepala aula jiwa. Jika itu di masa lalu, ketika Xiaoyan tidak mengerti aula jiwa, dia mungkin percaya kata-kata ini. Sekarang, dia telah meragukan klaim ini. Baru saja Tianjun dari aula jiwa telah mencapai kekuatan Banseng tingkat tinggi. Kepala aula jiwa yang misterius dan tidak terduga, mungkin bahkan lebih kuat dari Guyao. Bagaimana mungkin Xuan Kongzi dan 2 orang tua lainnya menghadapi kekuatan semacam ini? Yalo saat ini tanpa sadar tertawa ketika dia berbicara. Haha, itu memang benar. Tetapi mereka tidak melawan tubuh sebenarnya dari kepala aula jiwa. Sebaliknya, itu hanya bagian dari jiwanya yang memiliki ahli dari aula jiwa. Meskipun dia memiliki tubuh seorang ahli, ketiga orang itu akhirnya dikalahkan secara menyedihkan. Jangan menyebut hal ini di depan mereka bertiga. Jika tidak, mereka mungkin akan merasa malu. Yo Chen melihat Xue Xian dan yang lainnya. Setelah tawanya berhenti, dia kemudian berkata, orang biasa hanya tahu tentang Pil Tower. Orang biasa tidak akan tahu tentang Pil Tower kecil di dalam Pil Tower. Setelah mendengarkan kata-kata ini, kelompok Xue Xian dan Xiaoyan tercengang. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka mendengar tentang apa yang disebut dengan Pil Tower kecil. Tidak banyak orang yang bisa masuk ke menara pil kecil ini. Yolo kemudian tertawa. Ini karena persyaratan pertama untuk memasuki Pil Tower kecil adalah untuk dapat memperbaiki pil obat tingkat 8 yang dapat memanggil pil lightning 7 warna. Pada saat yang sama, roh seseorang pasti akan mencapai tahap negara jiwa. Negara jiwa. Persyaratan ini memang cukup keras. Xiaoyan pun hanya menghela napas dan mengangguk. Sebelum ia menembus kelas doseng, itu akan sedikit sulit baginya untuk memperbaiki pil obat dengan lightning 8 warna. Oleh karena itu, dirinya yang dulu mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki menara pil kecil. Orang-orang di dalam Pil Tower kecil adalah inti sejati dari Pil Tower. Keberadaan mereka adalah alasan mengapa aula jiwa tidak pernah melakukan sesuatu yang terlalu buruk untuk Pil Tower. Iblis-iblis itu semua adalah orang-orang yang sangat tua. Bahkan aku harus membungkuk dan memberikan salam kepada beberapa dari mereka ketika aku bertemu mereka. Selain itu, diriku yang dulu pernah tinggal di dalam menara pil kecil, tetapi aku tidak terbiasa dengan atmosfernya. Jadi pada saat itu aku memutuskan untuk pergi. Menara kecil Pil Tower tidak memiliki aturan yang terlalu ketat. Sangat mudah untuk pergi, tetapi sulit untuk memasukinya. Xiaoyan diam-diam menghela napas. Menara pil kecil ini memang tidak sederhana. Sebuah paksi yang bisa diperingkatkan sama dengan aula jiwa sungguh-sungguh luar biasa. Aliansi yang kamu usulkan memang agak bisa diterapkan. Hubungan antara Pil Tower dengan aula jiwa jauh lebih buruk dari yang kamu bayangkan. Pada saat ini Xiaoyan bersuka cita sedikit setelah mendengarkan ini. Pada saat menara pil kecil telah mencapai puncaknya, pada saat itu, kepala menara pernah menerima murid. Murid ini hanya membutuhkan waktu 40 tahun untuk melampaui banyak elder yang memiliki banyak pengalamannya. Tetapi kecelakaan berikutnya akhirnya mengungkap identitasnya. Tidak ada yang menduga bahwa dia telah dikirim oleh aula jiwa. Setelah insiden itu terungkap, kepala menara telah melepaskannya karena hubungan guru dan murid mereka. Pada akhirnya, kepala menara dibunuh oleh orang yang benar-benar tidak berperasaan ini dengan bantuan beberapa ahli dari aula jiwa. Yalo dengan lembut menghela napas sambil merasa simpatik. Xiaoyan hanya dengan pahit menghela napas ketika dia mendengarkan cerita ini. Kepala menara itu telah mengalami sesuatu yang bahkan lebih menyedihkan daripada Yo Chen. Yo Chen saat ini melanjutkan dan berkata, selain Pil Tower, kita mungkin juga bisa mengangkat sekte bunga dan lembah api pembakaran. Mereka memiliki reputasi yang sangat hebat di Central Plains. Jika kita membuat mereka bergabung dengan sekutu, banyak sekte yang telah dirugikan oleh aula jiwa akan bergabung juga. Kombinasi dari kekuatan ini akan sangat menakutkan. Kemudian Yolo sedikit tertawa. Ada 2 tetua agung yang tidak menunjukkan wajah mereka selama bertahun-tahun di dalam sekte bunga. Keduanya memiliki kekuatan Banseng. Bahkan murid sekte bunga biasa tidak menyadari keberadaan mereka. Kedua orang itu berhutang budi pada aku. Menambahkan hubunganmu dengan Yun Yun, seharusnya tidak sulit untuk membuat sekte bunga bergabung dengan aliansi. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengarkan bahwa ada 2 ahli kelas Banseng yang tersembunyi di sekte bunga. Dia tidak merasakan keberadaan mereka ketika dia pergi ke sekte bunga saat itu. Yalo kemudian tersenyum. Dia mungkin sangat tua dan memiliki banyak teman saat itu. Dia jelas menyadari iblis tua yang bersembunyi di dalam berbagai sekte.
Lembah api pembakaran juga tidak sederhana penampilannya. Kamu hanya perlu mengingat bahwa pendiri Burning Flame Valley dulunya adalah eksistensi yang sangat kuat, yang tidak lebih lemah dari leluhur kamu, yaitu Xiao Xuan. Dari apa yang aku tahu, Burning Flame Valley juga memiliki leluhur. Orang ini juga memiliki kekuatan banseng tingkat tinggi. Saya tidak yakin apa leluhur itu telah menjadi doseng. Saat itu, dia adalah eksistensi yang terkenal. Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak pada saat ini. Dia akhirnya mengerti bahwa dia telah meremehkan faksi-faksi ini yang telah ada di Central Plain selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa sederhana jika mereka mampu mencapai tahap ini? Orang dari lembah api pembakaran itu agak aneh. Dia tidak terlibat dalam hal-hal biasa selama bertahun-tahun. Bukan tidak mungkin menggunakan beberapa trik untuk membuatnya bergabung dengan sekutu. Yalo tersenyum dan berkata, orang tua itu pernah mengalami luka yang serius yang mengakibatkan gejala sisa yang telah ada sampai sekarang. Jika kita bisa menyelesaikan masalahnya, tidak akan sulit untuk membuat Burning Flame Valley terjadi dengan aliansi. Xiaoyan perlahan mengangguk setelah mendengarkan ini. Beberapa kegembiraan muncul di matanya. Faksi mereka bisa membentuk aliansi dengan kekuatan yang jauh melebihi ekspektasinya. Jika mereka mampu membentuk aliansi yang sangat besar dengan mereka semua, aliansi ini tidak diragukan lagi akan menjadi faksi super di Central Plains. Mata Xiaoyan berkedip. Masalahnya harus diselesaikan sebelum kemunculan Purifying Demonic Lotus Flame. Aula jiwa pasti akan terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan api misterius itu. Jika Pavilion Bintang Jatuh benar-benar memiliki modal yang sebenarnya, bagaimana mereka bisa melawan aula jiwa? Hanya mengandalkan Xiaoyan saja tidak cukup. Seekor harimau buas tidak bisa mengalahkan sekawanan serigala. Nenek moyang Xiaoyan yaitu Xiao Xuan telah menggunakan pengalaman pribadinya untuk mempelajari validitas pernyataan itu dari Xiaoyan. Oleh karena itu, dia harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Pertempuran di alam bintang berakhir dengan gemilang saat Xiaoyan keluar dari tempat peristirahatannya. Reputasi Xiaoyan dan Pavilion Bintang Jatuh di seluruh dataran tengah akan melambung tinggi berkat pertempuran besar ini. Dia telah melawan 3 banseng hebat dengan kekuatannya sendiri, mengakibatkan 2 kematian dan 1 luka-luka. Kabar pertempuran ini membuat ekspresi semua orang yang mendengarnya seketika berubah. Di mata banyak orang, banseng yang elit adalah sosok legendaris. Namun 2 dari para ahli ini yang tampaknya tak tersentuh oleh orang biasa telah dibunuh oleh Xiaoyan. Setelah kejadian ini, tak ada faksi lain di dataran tengah yang akan dengan mudah meremehkan faksi yang sedang naik daun ini. Dibandingkan dengan kebangkitan Pavilion Bintang Jatuh, aliansi Sungai Mendalam berada pada kondisi yang jauh lebih buruk. Satu-satunya elit banseng di Sekte Langit yang mendalam telah dibunuh oleh Xiaoyan. Sekelompok besar ahli yang mengikuti elit banseng ke alam bintang juga tewas. Semua orang tahu bahwa aliansi Sungai Mendalam akan menghadapi masa-masa sulit di masa depan. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak lagi mampu melawan Pavilion Bintang Jatuh, terutama setelah kehilangan ahli puncak seperti Iblis Tua Tianming. Di tengah kepanikan ini, banyak sekte yang telah bergabung dengan aliansi Sungai Mendalam mulai khawatir sepanjang hari. Beberapa bahkan buru-buru menarik diri dari aliansi Sungai yang Mendalam. Penarikan diri ini justru semakin memperburuk keadaan aliansi Sungai yang Mendalam. Kehancurannya hanyalah masalah waktu. Sementara di dataran tengah gempar akibat pertempuran besar di alam bintang, Pavilion Bintang Jatuh tampak relatif tenang. Mereka membereskan kekacauan di alam bintang selama beberapa hari. Serangan besar-besaran oleh aliansi Sungai Mendalam telah menyebabkan Pavilion Bintang Jatuh menderita kerugian yang signifikan. Kedamaian ini berlangsung selama 3 hari sebelum pembalasan Pavilion Bintang Jatuh resmi dimulai. Pembalasan Pavilion Bintang Jatuh dipimpin oleh Doseng Xiaoyan dan juga Banseng Yao Chen. Aliansi Sungai Mendalam menderita kekalahan telak dan menyedihkan. Mereka bahkan gagal membentuk pertahanan yang efektif sebelum Pavilion Bintang Jatuh menduduki markas aliansi Sungai Mendalam, yang juga merupakan markas Sekte Langit Mendalam. Setelah pemimpin Sekte Langit Mendalam terbunuh secara acak oleh tamparan Xiaoyan, semua orang mengerti bahwa Sekte Langit Mendalam ini yang pernah memiliki reputasi ganas di dataran tengah mungkin kemudian akan tamat. Aliansi Sungai Mendalam bahkan belum bertahan sehari pun ketika semua orang di dalamnya mulai berhamburan panik. Sekte-sekte kecil itu yang selama ini mengatasnamakan Aliansi Langit Mendalam untuk melakukan penipuan langsung mengubah pendirian mereka. Mereka tidak hanya tidak membantu ketika melihat anggota Aliansi Sungai Mendalam, tetapi juga menghajar mereka habis-habisan ketika mereka terpuruk. Pavilion Bintang Jatuh tidak peduli dengan para pemain yang ragu-ragu ini. Setelah merebut markas Aliansi Sungai Mendalam, kontingen besar mulai memisahkan diri dan menyerang faksi-faksi yang lebih kuat di dalam Aliansi Sungai Mendalam, seperti Lembah Sungai Es dan Pavilion Petir Angin. Kedua faksi ini telah berkontribusi dalam serangan terhadap Pavilion Bintang Jatuh. Orang-orang ini bagaikan gigi dan cakar Sekte Langit Mendalam. Tentu saja, mereka tidak dibiarkan begitu saja.
Kali ini Xiaoyan dan Yao Chen melenyapkan sekte-sekte tersebut sebagai tindakan pencegahan. Pada saat ini di kediaman Pavilion Petir Angin, tatapannya acuh tak acuh terpancar di matanya. Ia telah memimpin pasukan dari Pavilion Bintang Jatuh ke sini. Sepanjang perjalanan, ia telah menghabisi beberapa cakar dan taring aliansi Sungai Mendalam. Ia tidak menunjukkan belas kasihan saat ini. Ia jelas menyadari bahwa Pavilion Bintang Jatuh akan jauh lebih menyedihkan mengingat metode Sekte Langit Mendalam dan Aula Jiwa jika ia tidak meninggalkan tempat persembunyiannya tepat waktu. Sekarang bukan saatnya untuk menunjukkan belas kasihan. Yang lemah adalah santapan bagi yang kuat di dataran tengah. Hanya kekuatan yang besar yang memungkinkan seseorang bertahan hidup. Xiaoyan, Pavilion Petir Anginku memiliki hubungan baik dengan suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix pasti tidak akan membiarkanmu lolos karena berani menghancurkan Pavilion Petir Anginku. Seorang dosun elit dari Pavilion Bintang Jatuh menghantam Lei Xunze hingga ia terlempar kembali dan memuntahkan seteguk darah segar. Tatapan Lei Xunze tajam saat menatap Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum dan berkata, "Suku Heaven Demon Phoenix ya? Aku juga akan menyelesaikan dendamku dengan mereka nanti." Xiaoyan hanya melihat Lei Xunze dengan acuh tak acuh. Ketika pertama kali dia tiba di pegunungan Petir Angin, Lei Xunze pada saat itu tak terjangkau di matanya. Orang itu adalah dosun elit yang bisa membunuh Xiaoyan dengan mengepalkan tangannya. Namun, posisi kedua belah pihak telah bertukar. Pavilion Bintang Jatuhku punya 28 ahli yang mati di tanganmu saat kau membunuh mereka waktu itu. Seharusnya kau mengerti bahwa hari ini akan tiba. Xiaoyan menundukkan kelapanya lalu perlahan mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke Lei Xunze. Wajah Lei Xunze terkejut saat Xiaoyan mengangkat lengannya. Ia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya dan banyak bayangan muncul di langit. Xiaoyan hanya tertawa kecil ketika melihat banyak bayangan itu. Gerakan 3000 petir ya. Saat ini tangannya mengepal pelan. Ruang itu sendiri langsung runtuh setelah tangannya terkepal. Bayangan di kejauhan tiba-tiba berhenti ketika darah pekat menyembur keluar. Lei Xunze bahkan tidak menjerit memilukan saat ia berubah menjadi daging cincang. Xiaoyan perlahan menarik tangannya, ia bahkan tidak melirik gumpalan daging yang samar itu. Dengan sekali gerakan, seorang tetua Pavilion Bintang Jatuh bergegas menghampirinya. Kemudian dia berkata dengan nada hormat, "Kepala Pavilion Junior, kami telah berhasil mendapatkan beberapa informasi mengenai Clan Han seperti yang Anda perintahkan. Entah mengapa, mereka telah ditekan oleh Pavilion Petir Angin selama bertahun-tahun. Saat ini, kekuatan Clan Han telah menyusut 90%. Mereka hanya bisa dianggap sebagai klan lapis kedua di kota Tianbei. Hidup mereka sungguh menyedihkan." Xiaoyan sedikit terkejut mendengarkan ini. Ia langsung terdiam saat permintaan maaf terpancar di matanya. Ia cukup paham mengapa Clan Han ditindas oleh Pavilion Petir Angin. Kemungkinan besar karena mereka dekat dengannya. Pada saat itu, ia sibuk berlatih selama bertahun-tahun dan lupa akan masalah yang ditimbulkan kepada mereka. "Apakah kamu sudah mengirim beberapa orang ke sana?" Tim 3 orang tetua Gan sudah berangkat. Tetua dari Pavilion Bintang Jatuh itu menjawab dengan hormat. Xiaoyan pada saat ini mengangguk pelan, matanya melirik langit utara. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Kota Tianbei, Clan Han. Sementara itu pada saat ini, mata semua orang dari Clan Han tercengang saat melihat ketiga lelaki tua tiba-tiba muncul. Aura mereka begitu dahsyat hingga menakutkan. Hanya lambaian lengan bajunya yang acak saja sudah cukup untuk mengusir beberapa ahli dari halaman dengan darah mengucur dari mulutnya. Beberapa ahli itu datang ke Clan Han untuk mencari masalah. Mereka terbaring di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. "Saya Hanci, kepala Clan Han. Bolehkah saya tahu alasan kunjungan para tetua ini?" Seorang pria parubaya dengan rambut putih melangkah maju dengan hati-hati dan bertanya dengan hormat. Dua wanita jangkung dan cantik berdiri di kedua sisi pria itu. Kedua wanita ini jelas Han Yue dan juga Han Sue dari Clan Han. Mereka adalah kenalan pertama yang ditemukan Xiaoyan setelah tiba di dataran tengah. "Haha, kepala Clan Han, tidak perlu terlalu sopan. Kami bertiga berasal dari Pavilion Bintang Jatuh. Kami datang atas perintah kepala Pavilion Junior. Bolehkah saya tahu apakah kepala Clan Han tertarik untuk memperluas Clan Han dengan menjadi Pavilion Petir Angin selanjutnya di wilayah utara ini?" Seorang pria tua berambut putih tersenyum sambil bertanya. Seketika semua orang dari Clan Han tercengang. "Itu dia," gumam Han Sue. "Itu Xiaoyan." Han Yue di samping juga buru-buru pulih. Nama ini terlalu terkenal di Central Plains. Pavilion Petir Angin tidak akan ada lagi di wilayah utara ini di masa depan. Jika Clan Han tertarik, kau bisa menggantinya. Kami bertiga akan melakukan yang terbaik untuk membantu." Seketika Hanci pun terkejut sesaat mendengarkan kata-kata ini. Tubuhnya bergetar hebat dan kegembiraan liar memenuhi wajahnya. Pavilion Bintang Jatuh menjulang tinggi di dataran tengah. Jika Clan Han mereka bisa melompat ke pohon besar ini,
Mereka bahkan tidak akan peduli dengan pavilion petir angin yang lama, apalagi klan-klan lainnya. Han Sui menggigit bibir bawahnya dan kemudian berkata, apakah dia tidak datang? Ketua Pavilion Junior memerintahkan saya untuk memberikan ini kepada kalian. Ketua Pavilion Junior juga meminta saya untuk berterima kasih kepada Nona Han Sui karena telah menyelamatkannya pada saat itu. Mata Han Sui yang semula cerah meredup saat ia menatap botol giok itu. Ia mengangguk pelan dan kemudian mengambil botol giok itu. Tanpa bicara, ia berbalik dan pergi. Han Yue di sampingnya hanya bisa menghela napas setelah melihatnya pergi. Ia tahu bahwa adik perempuannya ini memiliki perasaan terhadap Xiaoyan.